Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Fang Tut dan Avatar 8 kali lipatnya tidak bisa tidak merasa ngeri. Serangan kekerasan seperti itu jatuh pada tubuh Yang Hao, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Sisik naga hitam yang muncul di sekitar Yang Hao menghilangkan semua kekuatan hukum. Kekuatan Shen Luo dan kekuatan keserakahan sepenuhnya terisolasi dari luar, dan tidak mungkin menembus ke dalam tubuh Yang Hao untuk melukai jiwanya dan mengekstrak sumber energinya. Setelah putaran serangan 8 poin Fang Fang kelelahan dan tidak bisa dilanjutkan. Jadi hampir pada saat yang sama, 8 avatar Fang Tut mundur pada saat yang sama. Melihat Yang Hao itu, tetapi membawa tangannya di punggungnya, berdiri di sana dengan bangga, tidak ada artinya mengejar. Jelas dari awal hingga akhir, Yang Hao tidak melihat mereka. Untuk serangan Fang Fang, bahkan pertahanan paling mendasar tidak perlu dilakukan. Berdiri saja di sana dan biarkan kamu menyerang dengan seluruh kekuatanmu, dan kamu tidak akan melukai setengah rambutnya yang dingin. Yang Hao ini sangat arogan. Tetapi fakta membuktikan bahwa kesombongan orang dibenarkan. Dia hanya berdiri di sana, mengambil 8 taring dari Fang Fang, dan bergabung dengan satu pukulan. Hasil akhir, Yang Hao benar-benar tanpa cedera. Hadapi ini, bukan hanya Fang Fang dan 8 dewa yang tidak bisa berkata-kata. Bahkan Zhu Hengyu dan Yin Linger yang telah menyaksikan pertempuran melalui rantai jiwa sama sekali tidak bisa berkata-kata. Kekuatan Yang Hao sangat melebihi harapan semua orang. Dengan hanya sedikit perhitungan, Zhu Hengyu dengan cepat mencapai kesimpulan. Skala naga Yang Hao ini bisa kebal terhadap semua kekuatan hukum. Selain itu, skala naga ini dapat melemahkan 90% dari kekuatan penghancur. Hanya 1/10 dari energi yang benar-benar dapat menembus skala naga ini dan mendarat di baju perang pertempuran Yang Hao. Energi yang benar-benar dapat melewati baju besi Yang Hao dan energi yang jatuh di tubuh Yang Hao kira-kira sama dengan 0. Dengan kata lain, 8 taring berbisa dari taring dipukuli dengan kekuatan penuh sekarang. Bagi Yang Hao, itu bahkan tidak menggelitik. Orang-orang berdiri di sana untuk membiarkan Anda menyerang, tetapi kekuatan yang Anda rasakan tidak sebaik menggelitik. Menghadapi hasil seperti itu, jujur saja, bukan hanya Fang Fang dan avatarnya, bahkan Zhu Hengyu benar-benar tidak dapat diterima. Tidak heran, Yang Hao ini dapat mengandalkan tubuh iblis 96 segmen untuk menghadapi Kaisar Iblis saat ini dari tubuh suci cahaya putih. Bahkan, pada akhirnya, kemenangan kecil. Saya harus mengatakan bahwa Yang Hao memang memiliki modal sombong. Jangan katakan lagi. San mengatakan bahwa barusan, untuk menerobos labirin, Yang Hao menggunakan pesawat ulang-alik dimensi untuk muncul di sini. Bukan masalah besar untuk mengatakan bahwa shuttle dimensi. Apakah Zhu Hengyu dan Lu Zimei tidak berhasil? Tetapi untuk mengatakan perbedaannya, harus ada beberapa. Bahkan Lu Zimei, yang memiliki tubuh iblis 97 segmen, menderita kerusakan hebat setelah melakukan pesawat dimensi. Armor tubuh dipotong berbondong-bondong. Tapi melihat kembali Yang Hao, pangkat iblisnya hanya 96. Namun, setelah melakukan shuttle dimensi, dia tidak mengubah wajahnya dan hatinya tidak melompat. Pakaian di sekitarnya bersih seperti baru. Bahkan rambut di kepala tidak berantakan. Jelas, itu pada dasarnya adalah masalah sepele non-destruktif atau kerugian rendah untuk Yang Hao. Jangan berpikir bahwa Yang Hao hanya melakukan antar jemput satu dimensi, jadi itu kebetulan menembus labirin. Bahkan, dia mungkin telah melakukan shuttle dimensi. Dalam periode waktu yang lalu, Yang Hao mungkin telah melakukan 10 juta angkutan. Baru saja dia keluar dari labirin dan muncul di sini. Ini menunjukkan betapa buruknya pria ini. Bahkan di inti kutub ini. Bahkan di dalam istana Kaisar Iblis terakhir. Pria ini masih tanpa rasa takut, datang dan pergi dengan bebas. Tidak perlu ragu. Bagi Yang Hao, semua yang ada di sini tidak lebih dari trik anak-anak, dan ia tidak bisa diancam sama sekali. Ambil perangkap paling berbahaya di labirin sebagai contoh. Setelah terperangkap dalam perangkap itu akan dikirim ke ruang dimensi dan menderita pencekikan badai runtuh. Tetapi apakah ini diperhitungkan untuk Yang Hao? Saya akan membiarkan Anda terlibat. Bagaimanapun, Anda tidak ingin terlibat dengan saya. Saya akan selalu menggunakan shuttle dimensi untuk melawan ruang. Bagi Yang Hao, tidak ada yang berbahaya di dunia ini. Tidak peduli tempat berbahaya apa, jadi, dia melihatnya sebagai jalan yang mulus, dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Bahkan di hadapan kekuatan ekaristi cahaya putih, ia masih tidak takut dan masih berani berhadapan muka. Dan pada akhirnya, dia benar-benar menang. Sebelumnya, ketika saya belum pernah melihat pertempuran Yang Hao, Zhu Hengyu sangat tidak setuju dengan Purgatory Demon King yang disejajarkan oleh Yang Hao. Dalam hati saya bahkan diam-diam menyalahkan orang ini karena sombong dan tidak tahu berapa beratnya.
Sampai sekarang, setelah melihat pertempuran Yang Hao secara langsung, Zhu Hengyu ditemukan dengan getir. Seperti orang lain yang telah melihat Yang Hao bertarung secara langsung, dia mulai percaya. Yang Hao ini terlalu kuat. Bahkan sekarang, Yang Hao belum mengerahkan segala misteri dan skolastik. Bahkan sekarang, Yang Hao hanya menunjukkan kemampuan bertahannya. Namun meski begitu, itu sudah cukup untuk membuktikan banyak hal. Kuat, sangat kuat. Apakah Yang Hao berbakat atau berbakat, dia terlalu kuat. Selama ini, di mata Zhu Hengyu, Yang Hao tampak terlalu ceroboh. Ketika Anda menemukan sesuatu, gunakan saja tangan Anda untuk menyelesaikannya. Pada awal labirin Xuanbing, 2 gerbang Xuanbing palsu Zhu justru hancur oleh orang ini. Dalam pandangan Zhu Hengyu, satu-satunya hal dalam insiden itu adalah mengetahui tinju itu benar-benar bodoh. Tapi sekarang, meskipun Zhu Hengyu tidak mau, dia harus mengakui kengerian Yang Hao. Tinju jelas bukan cara terbaik untuk memecahkan masalah. Tapi itu pasti yang paling efektif. Yang disebut kebijaksanaan besar itu bodoh, tetapi tidak berhasil. Cara paling bodoh seringkali merupakan cara paling efektif dan paling cerdas. Fakta telah membuktikan bahwa Zhu Hengyu telah melakukan pekerjaannya dan menipu semua orang. Tapi dengan Yang Hao ini, dia meledak dengan pukulan. Zhu Hengyu jelas telah sepenuhnya menyegel labirin. Namun, Yang Hao ini, melalui cara yang tampaknya bodoh, tetapi satu-satunya yang efektif, melewati blokade Zhu Hengyu. Untuk Yang Hao, dia tidak bijaksana atau sakit mental. Masalahnya adalah dia sama sekali tidak meremehkan, atau dia tidak perlu menggunakan pikirannya. Untuk kekuatan seperti Yang Hao, cara paling bodoh adalah yang paling cerdas. Pertempuran tadi, jangan melihat 8 avatar dari Fang Fang. Tapi untuk Yang Hao, itu baru 8 nyamuk. Siapa yang siap bertarung karena 8 nyamuk terbang dan mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, sedikit menekuk lutut. Anda benar-benar ingin terbang dan mendarat di tubuh Anda, hanya menamparkan dan mati. Tidak ada yang akan marah karena kedatangan nyamuk. Bukannya dia bodoh, tapi tidak dibutuhkan. Sebaliknya, hanya orang bodoh yang akan berteriak pada keduanya karena nyamuk sudah dekat. Apakah nyamuk menakutkan? Tidak mengerikan, Anda bisa menembak benda mati dengan tamparan. Belum lagi betapa menakjubkannya semua orang. Di sisi lain, Yang Hao tersenyum bangga, tidak, kekuatannya masih sedikit tidak berarti, itu bahkan tidak sebagus menggelitik. Dalam menghadapi kata-kata Yang Hao, 8 doppelgangers dari Fang Fang tidak marah. Tapi tanpa daya, mereka semua tahu bahwa Yang Hao hanya mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya, Anda tidak memiliki cara untuk membantah. Jika Anda hanya ingin menyangkalnya, Anda hanya akan menurunkan nilai dan gaya Anda. Tapi pepatah lama itu bagus. Anda bisa kalah, tetapi Anda tidak bisa kalah. Dengan bangga meluruskan tubuhnya, klon nomor 1 Fang Fang berkata dengan keras, serangan kami tidak akan menyakitimu, tetapi seranganmu memang jauh lebih kuat daripada menggelitik. Apa? Mendengar Yang Fang nomor 1, mata Yang Hao melebar. Melihat sekeliling dengan dingin selama seminggu, Yang Hao berkata, awalnya, aku merasa tubuhmu mengandung kisetan besar, jelas anggota iblis, jadi aku tidak ingin terlalu menyakitimu. Namun, karena kamu tidak tahu bagaimana untuk maju dan mundur sendiri, jangan salahkan aku karena kejam dan memberi kamu kesan yang lebih dalam. Antara berbicara, Yang Hao duduk di atas kuda, dan dengan pangkuan di tangan kanannya, dia meninju dengan pukulan. Sayang, dengan Yang Hao diusir, tiba-tiba, suara naga muncul ke langit. Pada saat yang sama, energi gelap Jiaolong meledak dari tangan kanan Yang Hao. Energi Jiaolong langsung terlepas dari tinju Yang Hao, dan sedang menghadapi Yang Hao, taring keempat Fang Fang bergegas. Jiaolong yang terbentuk oleh kondensasi energi tampaknya menjadi hidup. Di udara, menyebar gigi dan cakar menari, berkelok-kelok dan memutar, bersiul ke arah taring keempat Fang Fang. Avatar Fang Fang nomor 4 tidak berani mengabaikannya. Dia mengangkat Black Turtle Battle Shield di tangannya untuk pertama kalinya, dan dia diblokir di depannya. Berderak klik-klik. Pada saat berikutnya, naga energi gelap terbang di perisai pertempuran dari klon nomor 4 dideru. Dalam suara berderak, naga energi hitam itu seperti cambuk, dan dipompa dengan berat di perisai pertempuran Suangwei. Ketika Mars memercik, sisik naga energi itu seperti gerigi tajam, bergesekan dengan perisai kura-kura. Diubah menjadi tameng pertempuran lainnya. Dihadapkan dengan luka yang begitu mengerikan, saya khawatir itu sudah lama dibongkar. Bahkan jika perisai itu terbuat dari platinum, saya khawatir itu harus retak hidup-hidup. Untungnya, energi Jiaolong ini tentu saja kental dengan energi. Suangwei Battle Shield sebenarnya bukan objek fisik, tetapi juga dibentuk oleh energi kondensasi. Oleh karena itu, bahkan jika gesekan antara keduanya begitu kuat, mereka tidak terluka. Dengan satu pukulan, naga energi tidak menghilang. Tapi setelah melayang, target berikutnya, avatar Fang Fang nomor 7 melompat melewati. Pada saat bersamaan, Yang Hao menggedor pukulan lagi di tangan kirinya. Naga energi kedua, langsung dilepaskan. Minumlah haha. Dalam ledakan keras, Yang Hao menembak 9 pukulan berturut-turut. Sebanyak 9 naga energi meledak. Lihatlah sekeliling. 9 naga setebal lengan berliku-liku dan memuntir.
8 avatar taring terus-menerus meluncurkan pukulan kejam. Menyaksikan 8 avatar Fang Fang menentang serangan 9 naga energi dengan semua kekuatan mereka. Kembali Yang Hao Meng ke langit tertawa. Dalam tawa itu, Yang Hao berkata, 9 naga hanyalah bayi naga sekarang. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka sesegera mungkin, masalah Anda akan hebat. Apakah ini hanya naga muda? Mendengar kata-kata Yang Hao, 8 taring berbisa dari gigi keduanya, dibuang pada saat yang sama. Yang Hao melanjutkan, 9 naga ini akan terus menelan udara kekacauan di udara dan tumbuh dengan cepat. Jika Anda tidak bisa mengalahkan 9 naga muda ini sesegera mungkin, biarkan mereka tumbuh tanpa batas. Kemudian setiap kali mereka menghembuskan napas 99-81, kekuatan mereka akan meningkat satu urutan. Setelah 9 naga semua dipromosikan menjadi 99 tubuh suci cahaya putih, maka kesatuan Kowloon dapat dipromosikan ke badan perang yang kacau balau. Pada hari itu, Yang Hao berhasil mengalahkan petahana saat ini, Kaisar Iblis Klan Domba Iblis, yang memiliki tubuh suci cahaya putih 99 segmen dengan trik ini. Bang! Tampar! Mendengarkan kata-kata Yang Hao, 8 taring berbisa dari Fang Fang terkejut. Mencermati, 9 naga energi memang menyerap energi di udara, dan mereka terus tumbuh sendiri. Dan, seiring berjalannya waktu, setiap serangan dari 9 naga energi bahkan lebih berat dari yang sebelumnya. Jelas, kekuatan dari 9 naga sihir memang meningkat pesat. Namun, Fang Fang dan avatar 8 kali lipatnya tidak panik, mereka juga tidak menyerah. Di belakang Eight Fangs of the Fang Fang, 8 rantai hitam dan merah menari dengan liar. Itu tampak seperti 8 ular sanca raksasa, yang meliuk ke arah naga energi di udara. Dalam serangkaian raungan, di antara 9 naga energi, 8 dari mereka terjerat oleh 8 avatar taring. Setiap taring Fang Fang memiliki 8 kepala ular cabang. Pada saat ini, 8 kepala ular, seperti 8 tali, membungkus seekor naga energi dengan tubuh yang kokoh. Itu hampir terikat dengan kue. Yang Hao mengangkat alisnya dengan ringan dan berkata dengan jijik, tidak ada gunanya terjerat dengannya. Selama mereka diberi waktu yang cukup, mereka dapat tumbuh menjadi ekaristi cahaya putih. Kemudian, di bawah persatuan Kowloon, badan perang yang kacau segera tercapai. Pada saat itu, apa saja 8 avatar Fang Fang untuk menahan mereka. Mendengar kata-kata Yang Hao, Fang menolak untuk menunjukkan kelemahan sama sekali. Mengepalkan giginya dengan erat, taringnya berkata dengan marah, kau mau mengisapnya. Lao Zi juga akan. Di antara kata-kata, di bawah perintah gigi beracun, 8 avatar gigi beracun secara bersamaan membuka kekuatan keserakahan, dan mulai melahap energi dalam tubuh 8 naga. Awalnya, Fang Fang dan avatarnya hanya cemas dan putus asa. Lagi pula, karena kekuatan keserakahan tidak dapat menelan sumber energi dalam tubuh Yang Hao. Secara alami, sulit untuk menyerap sumber energi dari 9 naga energi ini. Bagaimanapun, keduanya dilindungi oleh sisik naga hitam. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ini benar-benar berhasil. Dengan taring 8 taring, mereka mendesak kekuatan keserakahan. Dalam sekejap, 8 naga energi yang terperangkap oleh mereka tiba-tiba berjuang keras dan mendesis. Tapi jelas perjuangan mereka sia-sia di bawah belitan 8 rantai taring. Sumber energi dalam tubuh 8 naga energi dengan cepat ditelan oleh 8 avatar taring. Bang 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 bang. Dalam serangkaian suara teredam, energi Jiaolong, terjerat dengan taring dan 8 avatar, telah terkuras sumber energinya dan meledak menjadi asap abu-abu. Melihat adegan ini, Yang Hao tidak bisa tidak terkejut dan marah. Hidup begitu lama, begitu banyak pertempuran. Untuk pertama kalinya, telapak tangan sihir Jiaolongnya rusak. Di masa lalu, bahkan Kaisar Iblis yang bertemu dengan tubuh suci cahaya putih, trik ini tidak rusak. Sebaliknya, 8 avatar Fang Fang. Setelah melahap 8 sumber naga energi, roh tidak bisa membantu tetapi bergetar. 8 naga energi ini memiliki peringkat 96 setan. Setiap sumber energi naga energi adalah massa energi yang sangat besar. Sekarang taring-taring telah menelan 8 berturut-turut, dan jumlah totalnya bahkan lebih menakjubkan. Meskipun keserakahan taring hanya dapat mengubah 10% dari itu menjadi sumber energinya sendiri. Namun meski begitu, pangkat tubuh iblis taring telah dipromosikan dari 90 menjadi 91 dalam waktu singkat. Apalagi setelah mencerna dan menyerap semua sumber energi. Taring iblis hanya berjarak satu baris dari segmen ke-92. Menghadapi panen yang begitu besar, Fang Fang dan 8 avatarnya tentu sangat gembira. Sesuai dengan Yang Hao, yang telah kehilangan 8 sumber energi, sudah marah. Meskipun jiwa dari 8 naga energi tidak hilang, mereka masih bisa dipanggil lagi. Tetapi setelah sumber energi dijarah, butuh waktu lama untuk pulih. Tidak diragukan lagi, kali ini, meskipun Yang Hao tidak terkalahkan, dia menderita kerugian besar. Temukan itu. Di antara amarah, Yang Hao akhirnya benar-benar marah. Dalam derit gigi dan gigi, Yang Hao langsung memasuki keadaan melarikan diri. Dalam sekejap tubuh Yang Hao terus berkedip di depan 8 avatar Fang Fang.
Setiap kali muncul, Yang Hao akan meninju keras. Atau mungkin menendang dengan keras. Namun, 8 doppelgangers, yang taringnya telah lama diserap, tidak panik sama sekali. Terus-menerus menggerakkan perisai kura-kura di tangannya, melawan tinju dan pemboman Yang Hao. Sementara memblokir serangan Yang Hao, pedang sihir haus darah di tangan Fang Fang dan 8 rantai di belakangnya tidak siaga. Jangan khawatir menjadi tidak berguna. Jangan khawatir jika Anda bisa melukai Yang Hao. Singkatnya, 8 avatar Fang Fang juga memasuki kondisi mania. Crazy dan Yang Hao bertempur dalam sebuah grup, dan mereka menolak untuk menunjukkan kelemahan sama sekali, dan mereka tidak tersentak. Dalam deru sengit, seluruh medan perang digambarkan sebagai kelinci mencambuk dan jatuh ke dalam panci bubur. Apa yang menakutkan Yang Hao adalah, bahkan jika dia telah menghabiskan semua kekuatannya. Tetapi dalam menghadapi 8 lawan ini, dia sepertinya tidak mungkin. Meskipun Yang Hao masih bisa menekan pihak lain berdasarkan kekuatan penghancurnya yang kuat. Tapi setiap pukulan dan setiap kaki Yang Hao diblokir oleh avatar Fang Fang pada waktunya. Menghadapi perisai perang hitam dan merah itu, Yang Hao benar-benar tidak punya pilihan. Begitu tinju yang berat jatuh pada perisai pertempuran itu, tetapi secara langsung melemah sebesar 90%. Meskipun muncul di permukaan, serangan Yang Hao masih destruktif dan destruktif. Tapi Yang Hao tahu barangnya sendiri. Meskipun kekuatan destruktif seperti itu masih bisa meledakkan avatar taring lebih dari 10 meter jauhnya, itu tidak bisa benar-benar melukai avatar taring. Trik pembunuhan terbesar Yang Hao telah disegel oleh taring. Dia tidak berani melepaskan 9 naga energi sama sekali. Tidak ada gunanya membiarkannya pergi, tetapi sumber energi akan ditelan oleh lawan, dan kekuatan lawan akan ditingkatkan. Tanpa melepaskan energi Jiaolong. Berdasarkan kekuatan tangan dan kakinya sendiri, ia tidak akan mampu menembus tameng pertempuran hitam seperti yang ada pada kulit penyu. Semakin banyak berkelahi, semakin Hao yang marah. Bingkai ini benar-benar mencekik. Jika Anda terus bermain seperti ini, bahkan jika Anda bermain selama 3 hari 3 malam, Anda tidak akan bisa menang atau kalah. Hal yang paling tidak dapat diterima untuk Yang Hao adalah bahwa meskipun jumlah lawan 8 kali lebih banyak darinya, tetapi di dunia nyata itu 6 langkah lebih rendah darinya. Salah. Mulai sekarang, setelah menelan 8 naga energinya, tubuh iblis dari 8 taring berbisa telah ditingkatkan untuk sementara waktu. Karena itu, jarak antara keduanya hanya 5 buah tubuh sihir. Tetapi karena ini, Yang Hao bahkan lebih marah. Alasan mengapa taring tubuh iblis dapat meningkat hampir 2 hanya dalam waktu singkat. Ini sepenuhnya karena dia melahap energinya. Memikirkan kerugian besar, hati Yang Hao berdarah. Akhirnya, Yang Hao membuat beberapa pukulan, dan menyerang kembali 8 taring berbisa. Melompat keluar dari lingkaran pertempuran. Dengan marah memandang 8 doppelgangers dari Fang Fang. Yang Hao berteriak, baiklah, saya akui bahwa saya tidak dapat mematahkan blokade Anda. Karena itu yang terjadi. Hari ini, jika Anda menang, saya akan mundur dari kompetisi ini. Namun, kamu tidak boleh berpuas diri. Di antara kata-kata itu, Yang Hao mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, setelah saya mempromosikan tubuh iblis ke tubuh suci cahaya putih, 9 naga energi saya juga akan kebal terhadap kekuatan semua hukum. Pada saat itu, setelah berbicara, Yang Hao tidak akan tinggal. Di sela-sela langkah, cahaya biru safir bersinar. Ketika cahaya menyatu, sosok Yang Hao hilang. Jelas, orang ini sudah melakukan pesawat ulang-alik dimensi dan kembali ke labirin. Mungkin di mata orang-orang biasa, Yang Hao ini agak bodoh. Tidak bisa mengalahkan yang lain, langsung berteriak. Tetapi dalam pandangan Zhu Hengyu, Yang Hao ini terlalu menakutkan. Mengetahui bahwa ada sesuatu yang mustahil, dia segera mengambil keputusan. Lelaki kuat itu mematahkan pergelangan tangannya dan menghentikan kehilangan waktu. Ini adalah sifat yang hanya dimiliki oleh para beku top. Tidak masuk akal untuk tinggal di sini sia-sia dan melawan mulut ke mulut itu. Orang yang benar-benar pintar, ketika mereka tahu bahwa hal-hal tidak dapat dilakukan, pasti akan memilih orang kuat untuk mematahkan pergelangan tangannya dan menghentikan kehilangan waktu. Bahkan jika Anda membayar harga yang sangat besar untuk ini dan kehilangan banyak wajah, Anda tidak akan pernah ragu. Berubah menjadi orang lain, dengan kekuatan Yang Hao. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mundur dari kompetisi ini? Di dalam istana Kaisar Setan, ia memiliki artefak suci warisan klan domba iblis. Ini jelas merupakan tautan penting bagi Raja Iblis yang berjuang untuk takhta iblis. Meskipun tidak bisa dikatakan, siapapun yang memiliki senjata suci warisan, yang merupakan Kaisar Iblis berikutnya. Tapi setelah mendapatkan senjata suci warisan, dia pasti akan memimpin dalam pertempuran untuk tahta. Jika pesaing tidak menunjukkan keterampilan nyata dan memberikan kontribusi yang mengejutkan, mereka benar-benar tidak dapat bersaing. Tetapi bahkan dalam menghadapi godaan seperti itu, setelah mengetahui bahwa segala sesuatu tidak mungkin, Yang Hao berbalik dan pergi. Meskipun secara teori, selama dia bertahan, dia akan memiliki setidaknya 30% kesempatan untuk menerima warisan yang suci. Tetapi teori selalu hanya teori. Bahkan, 1/10 dari peluang hilang.
Dan, seperti yang Hao katakan, jangan lihat saat ini, dia menderita kerugian besar di tangan Fang Fang. Tapi begitu peringkat iblisnya menembus ke 99 dan mencapai tubuh cahaya putih. 9 naga energinya juga akan memiliki kemampuan untuk kebal terhadap semua hukum. Pada saat itu, kekuatan keserakahan mungkin tidak dapat mengekstraksi asalnya. Namun, saya harus mengatakan, bahkan pada saat itu, Fang Fang masih memiliki kekuatan untuk melawan Yang Hao. Lagi pula, sejauh kecepatan di mana iblis naik prihatin. Di antara dunia ini, aku takut tidak ada yang berani membandingkan dengan taring. Di bawah pertempuran ini sekarang, taring-taring hampir ditingkatkan oleh 2 tahap. Ini lebih dari 90 setan. 2 tahap utama alam iblis. Berganti menjadi tuan dari realem iblis kaisar, ingin mengupgrade 2 buah tubuh sihir, saya khawatir tidak selama 10.000 tahun. Namun, Fang Fang hanya perlu 1 pertempuran untuk memperbaikinya. Karena itu, ketika Yang Hao naik ke 99 ekaristi cahaya putih, taringnya pasti telah dipromosikan ke tingkat ini beberapa juta tahun yang lalu. Selain itu, keserakahan taring menelan. Akumulasi energi taring pasti bisa menghancurkan Yang Hao. Oleh karena itu, bahkan pada waktu itu, taring masih dapat bertarung dengan Yang Hao, dan kemungkinan akan menang. Menggelengkan kepalanya dengan kagum. Tidak heran jika masa depan akan menemukan cara untuk mengiriminya pesan. Jika taring tidak dapat dikendalikan di tangan Anda, begitu dia benar-benar bangkit, sebenarnya tidak banyak orang yang dapat menyembuhkannya di dunia ini. Bahkan jika dia sombong seperti Yang Hao, dia masih di tangan Fang Fang. Jika ini menyebar, saya takut itu akan merasakan seluruh perlawanan iblis domba, dan bahkan seluruh iblis perlombaan. Tapi jelas, Zhu Hengyu maupun Yang Hao tidak akan secara aktif mempromosikan masalah ini. Zhu Hengyu tidak ingin menarik perhatian, dia tidak ingin menambah banyak masalah. Dan Yang Hao tidak perlu mengatakan, mengapa dia berkhotbah begitu memalukan. Karena itu, pertempuran sengit seperti itu pasti tidak mungkin diketahui semua orang. Gengsi taring secara alami tidak akan bersinar ke dunia. Untungnya, meskipun Fang Fang peduli dengan reputasinya dan prestise, tetapi yang dia pedulikan adalah reputasinya dan prestise dalam si Serpent Clan. Adapun bagaimana domba iblis memikirkannya, dia benar-benar tidak peduli. Dari perspektif Fang Fang, sebagai seorang jenius super dari keluarga ular laut, mengalahkan seorang tuan dari keluarga domba iblis, ini tidak perlu dibanggakan. Bahkan jika itu diambil kembali dan dipromosikan oleh si Serpent, tidak ada yang peduli. Semua orang hanya akan mencibir. Dari perspektif Fang Fang, domba iblis hanyalah semut. Siapa yang benar-benar peduli dengan gagasan semut? Setelah berhasil mengusir Yang Hao, Zhu Hengyu akhirnya lega. Selanjutnya, tidak ada yang akan menembus labirin. Lagi pula, kecuali untuk pria mengerikan Yang Hao. Siapa yang dapat sepenuhnya mengabaikan badai yang runtuh di ruang anti dan secara bebas melakukan antar jemput dimensi? Pada periode waktu berikutnya, Fang Tut dan 8 avatarnya, serta 100 penembak serigala ajaib di dalam istana Kaisar Sihir, sepenuhnya mengeksplorasi. Cobalah untuk mencari tahu tanaman dan pohon di istana. Zhu Hengyu, bagaimanapun, duduk di inti arai besar, terus-menerus memperbaikinya, dan menambahkannya. Meskipun dikatakan, Kaisar Setan Xuan Bing telah menyelesaikan 90% dari ereksi. Terutama 360 formasi-formasi besar telah sepenuhnya diletakkan. Zhu Hengyu tidak perlu melakukan banyak perubahan padanya. Bagaimanapun, Xuan Bing Mo Huang hanya menguasai 365 pola sihir. Tetapi untuk 365 pola ajaib ini, dia makan dengan sangat teliti dan mencapai tingkat tinggi. Sedangkan untuk aplikasi spesifik, tidak ada masalah. Apa yang harus dilakukan Zhu Hengyu adalah menambahkan lebih dari 2.600 rune dasar di antara 365 kotak ini. Untuk menebus semua kekurangan formasi besar, seluruh formasi besar benar-benar dipersatukan sebagai satu kesatuan. Tidak hanya memiliki efek yang kuat, itu juga bisa mandiri dan mengekstrak energi dari dunia. Sambil mempertahankan operasinya sendiri, itu juga akan memungkinkan seluruh formasi besar untuk tidak mengumpulkan daya dan meningkatkan lapisan demi lapisan. Secara keseluruhan, meskipun pekerjaan Zhu Hengyu relatif mendasar, ini sangat membosankan dan memakan waktu. Untungnya, meskipun Zhu Hengyu ingin menyelesaikan lebih dari 2.600 rune, dan konten pekerjaannya juga rumit, tetapi beban kerjanya tidak terlalu besar. Setelah menghabiskan 3 bulan sebelum dan sesudah, Zhu Hengyu akhirnya menyelesaikan transformasi arai besar. Sejak saat ini, bahkan Kaisar Iblis Xuan Bing dibangkitkan, dan tidak bisa masuk ke istana Kaisar Es sama sekali. Bagaimanapun, tim reformasi Zhu Hengyu ini telah meningkat dari 365 baris menjadi 3.000 baris. Lebih dari 2.000 baris yang baru ditambahkan semuanya tidak pernah terdengar oleh Xuan Bing Mo Huang. Tentu saja, tujuan utama revisi Zhu Hengyu tentang formasi besar sebenarnya bukan untuk menjaga siapapun. Di lini pertahanan saja, Xuan Bing Mo Huang telah melakukan cukup baik. Selama 10 juta tahun terakhir, sebelum Magewefes itu tidak gagal, tidak ada yang bisa menemukan lokasi Ice Palace.
Belum lagi menerobos masuk dan menjelajahi harta karun di istana sihir. Karena itu, tujuan paling penting dari transformasi Zhu Hengyu tentang Great Array adalah 3 kali lipat. Salah satunya adalah mengembalikan fungsi arai besar dan menyembunyikan kembali istana Raja Es. Yang kedua adalah untuk menebus cacat arai besar, sehingga arai besar bisa mandiri, beroperasi sendiri, dan berlangsung selamanya. Ketiga, berdasarkan formasi besar asli, banyak larangan baru dan formasi hukum baru ditambahkan untuk memperkuat kekuatan formasi besar. Setelah transformasi Zhu Hengyu, seluruh formasi, meskipun tubuh utama tidak berubah, masih disempurnakan oleh Xuan Bing Mo Huang sendiri. 365 formasi sihir adalah tubuh utama. Lagi pula, 365 Palankes ini sangat rumit dan rumit. Sangat tidak mungkin untuk memperbaiki susunan besar seperti itu tanpa 2 atau 3.000 tahun. Zhu Hengyu tidak punya waktu, energi atau minat. Bahkan dengan selesainya 3.000 rune ini, Zhu Hengyu tidak terlalu tertarik. Hanya saja Zhu Hengyu berpikir lama. Xuan Bing Demon Emperor itu, jelas memiliki kepercayaan diri yang cukup. Di dalam istana batin yang diserang oleh Xuan Bing Mo, ia pada dasarnya tidak mengatur formasi apapun. Dengan kata lain, begitu musuh masuk ke istana dalam, mereka bisa menghadapi aula secara langsung. Jika lawannya seperti Zhu Hengyu, yang memiliki artefak untuk menghancurkan dunia, Anda dapat langsung memecahkan pesona Xuan Bing dan memasuki aula. Ini terlalu tidak aman untuk Zhu Hengyu. Oleh karena itu, Zhu Hengyu telah sibuk selama 3 bulan terakhir, melihat 9 gletser di sekitarnya. Di bawah aula, kekuatan kutub di inti wilayah kutub adalah sumber energi. Mengatur satu set 9 arai pembunuh es Yingxuan. Setelah Zhu Hengyu menurunkan larangan, seluruh istana Kaisar Iblis akan menjadi neraka sura. Dalam 9 gletser di sekitar, ratusan juta tahun kekuatan es telah terakumulasi. Ekstra kekuatan kutub di inti wilayah kutub di bawah bumi. Melalui 3.000 rune Palankes, Zhu Hengyu dapat mengekstraksi kekuatan langit dan bumi, dan menggunakan kekuatan ini untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap musuh pelaku. Kekuatan spesifik Zhu Hengyu untuk sementara tidak diketahui. Karena Zhu Hengyu tidak memiliki tujuan sama sekali, mari kita menguji kekuatan arai besar. Tapi yang pasti, set arai pembunuhan SG Yingxuan ini dapat memperkuat kekuatan Zhu Hengyu 3.000 kali. Selama kekuatannya tidak melebihi 3.000 kali Zhu Hengyu, dalam istana Raja Es ini, sudah pasti bukan lawan Zhu Hengyu. Sementara Zhu Hengyu tidak ada di istana Kaisar Es, arai pembunuh SG Yingxuan masih beroperasi. Seluruh aula akan sepenuhnya dibekukan oleh Xuan Bing, yang berisi kekuatan kutub. Begitu seseorang memasuki istana batin ini, itu akan langsung dibekukan oleh kekuatan Xuan Bing dan kekuatan wilayah kutub. Kemudian, setelah dibekukan ke dalam es batu, lawan akan dilempar ke ruang dimensi dan dikirim langsung ke istana Raja Es. Ketika es batu pecah dari ruang dimensi, itu mungkin sudah ribuan mil jauhnya. Tidak mungkin datang lagi dalam beberapa bulan. Setelah transformasi, Zhu Hengyu benar-benar mengubah istana es menjadi miliknya. Karena Lu Zimei melanggar perjanjian, mengambil alat-alat suci warisan, dan mengambil kekuatan Xuan Bing. Zhu Hengyu itu secara alami akan mengambil sisanya untuk dirinya sendiri. Meskipun Lu Zimei kembali, dia pasti sudah menguasai kekuatan Xuan Bing. Namun meski begitu, dia ingin kembali ke istana Ice King, yang tidak mungkin. Menguasai kekuatan adalah satu hal, menggunakan kekuatan adalah hal lain. Kekuatan Xuan Bing tidak maha kuasa. Menghadapi formasi besar Zhu Hengyu, kecuali dia melampaui Zhu Hengyu dalam keterampilan formasinya. Kalau tidak berusaha mematahkan formasinya tidak sesederhana itu. Setelah transformasi arai besar selesai, Zhu Hengyu akhirnya menghela nafas panjang. Berdiri, Zhu Hengyu meninggalkan ruang rune di inti arai besar. Perlu disebutkan, alasan mengapa Zhu Hengyu pertama kali menjelajahi dan memperbaiki formasi besar sebenarnya memiliki tujuan penting lainnya. Zhu Hengyu selalu percaya bahwa Xuan Bing Mo Huang pasti memiliki beberapa harta yang tersembunyi di Bing Huang Mo Gong ini. Terlebih lagi, bayi-bayi ini bahkan tidak mengenal Lu Zixiao. Jika Anda ingin menemukan bayi-bayi ini, Anda tidak dapat menemukannya hanya dengan berlarian di tanah. Dengan pikiran dan kebijaksanaan Xuan Bing Mo Huang, dia pasti akan menyembunyikan bayinya dengan sangat ketat. Namun, tidak peduli seberapa erat Xuan Bing Mo Huang menyembunyikan harta karun itu, ia pasti akan melindungi harta karun itu dengan susunan besar. Dengan kata lain, ruang harta paling tersembunyi dari Kaisar Setan Xuan Bing harus terhubung dengan formasi besar. Karena itu, selama Zhu Hengyu sepenuhnya memahami semua lingkaran sihir di bawah kain Xuan Bing Mo Huang, maka Anda pasti bisa mengikuti tanaman merambat untuk menemukan harta yang paling tersembunyi dan berharga yang disembunyikan oleh Kaisar Setan Xuan Bing. Jadi, apakah tebakan Zhu Hengyu akurat? Tebakan Zhu Hengyu sangat akurat dan sangat dapat diandalkan. Jangan melihat Xuan Bing Mo Huang sangat mencintai Lu Zixiao. Namun, masih ada banyak hal, dia tidak akan memberitahu Lu Zixiao. Misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan tentara klan Moyang. Sebagai contoh, ini adalah informasi penting yang berkaitan dengan nasib dan masa depan klan Moyang.
Sebagai contoh, itu adalah harta penting yang berkaitan dengan naik turunnya iblis. Hal serupa ia tidak akan berbicara dengan Lu Zixiao. Jika bahkan tidak ada integritas moral paling sedikit, Qin Sheng tidak akan bisa menjadi iblis. Setelah meninggalkan ruang rune, Zhu Hengyu berjalan sendirian menuju Xuanbing Demon Palace di belakang gletser yang menjulang. Lokasi Xuanbing Magic Palace dibentuk oleh 9 gletser. 8 gletser diatur dalam 8 arah timur, selatan, barat, utara, tenggara, timur laut, barat daya dan barat laut. Gletser ke-9 terletak tepat di tengah-tengah 8 gletser. Selain itu, titik ini persis di tengah-tengah inti kutub. 9 gletser, disusun sesuai dengan kisi 9 grid, secara alami cocok untuk digunakan dalam formasi besar. Saya tidak tahu bagaimana Xuanbing Mo Huang menemukan tempat ini. Harta karun Kaisar Setan Xuanbing ada di tengah, di dalam perut gletser. Dengan pengecualian Xuanbing Mo Huang sendiri, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Tentu saja, jika Anda memberi waktu pada Lu Zimei, biarkan dia memperbaiki kekuatan Xuanbing, dan pahami sepenuhnya kekuatan Xuanbing. Dia juga memiliki kemampuan untuk memasuki rumah harta ini dengan kekuatan Xuanbing. Tetapi untuk saat ini, bahkan jika Lu Zimei diberikan 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun, dia tidak akan pernah bisa masuk. Pertama, karena kekuatannya masih terlalu rendah, kontrol kekuatan Xuanbing jelas terlalu jauh. Kedua, formasi dan rune di sini telah diubah oleh Zhu Hengyu. Kunci telah berubah, dan Anda masih memiliki kunci asli untuk membukanya. Bagaimana bisa dibuka? Di sepanjang jalan, Zhu Hengyu dengan cepat mencapai Xuanbing Demon Palace Hall, di bawah gletser besar yang menjulang ke awan. Dari perspektif Zhu Hengyu, gletser ini hanyalah dinding es. Baik melihat ke kiri atau ke kanan, Anda tidak bisa melihat margin secara sekilas. Istana bagian dalam dari seluruh istana iblis adalah area yang sangat besar. Ada lebih dari 300 km. Di dalam istana sihir, burung dan bunga ada di mana-mana, dan tarian Ying-Ying dan Wuyan. Dan gletser di inti istana sihir adalah pilar giok optimis yang mendukung seluruh dunia istana sihir. Sebelum berjalan jauh ke dinding es gletser, Zhu Hengyu tersenyum sedikit meraih dinding es. Dalam sekejap, aliran cahaya biru es menyebar dari telapak tangan Zhu Hengyu ke arah dinding es. Ribuan garis rune biru es menyebar di sekitar telapak tangan Zhu Hengyu sebagai intinya. Cahaya biru es mengalir dengan cepat di dinding es, menguraikan deretan rune yang sangat kompleks, sederhana dan misterius. Melihat dinding es yang menyala dan ribuan pola sihir di dinding es, Zhu Hengyu mengambil langkah dan berjalan menuju dinding es. Diam-diam, Zhu Hengyu langsung masuk ke dinding es. Seolah berjalan ke tirai air, Xuanbing yang kokoh tidak menghalangi jejak Zhu Hengyu sama sekali. Zhu Hengyu berjalan sepanjang jalan tanpa riak. Tampaknya dinding es hanyalah cahaya dan bayangan ilusi, bukan keberadaan nyata. Pesawat ulang-alik melewati dinding es, wajah Zhu Hengyu, dengan senyum tipis. Apakah dinding es benar-benar tidak ada lagi? Tentu tidak, dinding es selalu ada, dan telah ada miliaran tahun yang lalu. Zhu Hengyu sekarang melakukan pelarian es dengan bantuan Dazeng. Untuk menjadi seperti Zhu Hengyu, pelarian es di 100 juta gletser ini harus dikoordinasikan. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan Xuanbing, tidak mungkin untuk melarikan diri. Sepanjang jalan melalui gletser selama sekitar 1/4 jam. Pada kecepatan pelarian es Zhu Hengyu, dia maju setidaknya 10 km sebelum akhirnya mencapai inti gletser, di dalam rumah gua gletser. Rumah gua gletser ini jelas merupakan tempat kultivasi Xuanbing Demon Emperor Qin Sheng. Setan Kaisar Qin Sheng memiliki kekuatan Xuanbing. Dan di sini, itu adalah inti dari wilayah kutub, sumber kekuatan kutub. Oleh karena itu, berlatih di sini jelas merupakan masalah pengganda. Di dalam rumah gua gletser besar, ada tempat kosong. Itu tidak penuh harta seperti yang dibayangkan Zhu Hengyu sebelumnya. Zhu Hengyu agak kecewa melihat ruang budidaya melingkar ini dengan luas lebih dari 100 meter persegi. Saya pikir seharusnya ada banyak harta berharga. Tapi sekarang tampaknya meskipun Zhu Hengyu menebak sesuatu dengan benar, dia tidak menebak semuanya. Kecewa di ruang pelatihan Kaisar Setan Xuanbing selama beberapa putaran. Benar-benar tidak ada harta karun di seluruh ruangan. Tidak ada apa-apa di ruang budidaya melingkar dengan diameter 100 meter. Tanahnya sangat ringan sehingga orang bahkan tidak bisa menemukan sedikit debu. Hanya kolam di tengah ruang latihan, gemericik gelombang air jernih. Berjalan sampai ke kolam renang, Zhu Hengyu melihatnya dengan hati-hati. Kolam ini berdiameter kurang dari 10 meter, sekitar 9 meter, yang merupakan jumlah 9 warna. Air bersih di kolam sangat murni, tanpa kotoran sama sekali. Mata pegas kecil menggerutu keluar dari mata air jernih. Namun, air di kolam selalu dipertahankan pada ketinggian yang stabil, yaitu, tidak akan meluap atau jatuh. Di dasar kolam adalah kerikil biru es yang tebal, berukuran telur. Berdiri di samping kolam, Zhu Hengyu bisa dengan jelas merasakan dingin yang menusuk menggerogoti tubuh iblisnya. Hal paling menakjubkan tentang Zhu Hengyu adalah, dia jelas berdiri di depan kolam dingin. Tetapi perasaan tubuh iblis itu tampak berdiri di depan api. Seluruh tubuh terasa panas dan panas.
Jika bukan karena kekuatan Zhu Hengyu di api penyucian, dia tidak tahan dengan dinginnya kolam dingin. Melihat air jernih di kolam, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Kali ini, aku tidak pergi dengan sia-sia. Air di kolam ini bukan air biasa. Ini dapat disimpan dalam keadaan cair pada suhu sangat rendah tanpa pembekuan, yang jelas bukan air biasa. Bahkan, jenis cairan ini adalah embun giok gletser yang dibentuk oleh ratusan juta gletser. Embun jade gletser ini terbuat dari esensi langit dan bumi, dan merupakan roh cair murni. Bagi para beku di sistem air, ini jelas merupakan sirup. Belum lagi kolam, bahkan jika itu adalah setetes, itu juga tidak diinginkan. Glasier Jadedeo dapat memperbaiki tubuh sihir, meningkatkan kemurnian pembuluh darah, dan meningkatkan kekuatan tubuh sihir. Khusus untuk 3.000 biksu dari keluarga ular laut, ini hanyalah harta surga dan bumi. Mulai sekarang, Taring telah membantu 3.000 biksu keluarga ular laut dan memperoleh lebih dari 30.000 ramuan sistem air. Bersama dengan embun giok gletser di sini, mereka pasti bisa menumpuk kekuatan mereka menjadi 80 setan dalam waktu singkat. Mencapai tingkat Demon Realm, memiliki kekuatan Demon Realm. Selain itu, di bawah penyempurnaan genangan giok gletser ini, tubuh perang mereka akan disempurnakan hingga ekstrim. Apakah itu kemurnian darah atau kekuatan, kecepatan, dan kekuatan tubuh perang itu akan mencapai yang tertinggi. Jangan meremehkan genangan air giok gletser. Selama 30 hingga 40 juta tahun terakhir, telah ada akumulasi 30 hingga 40 juta tetes embun batu giok glasial. Sepenuhnya diisi kolam besar. Masing-masing dari 3.000 elit ular laut bisa mendapatkan puluhan ribu tetes embun giok gletser. Ini hampir cukup untuk mandi. Tanpa berkata apa-apa, Zhu Hengyu mengeluarkan labu giok dari gelang Kaisar Es. Labu giok ini dibuat oleh Zhu Hengyu selama waktu luangnya di kota Gito. Meskipun labu giok ini tidak terlalu besar, namun interiornya bertuliskan simbol ekspansi ruang. Labu giok kecil bisa menampung 100 meter kubik cairan. Embun giok gletser yang digunakan untuk menahan mereka hampir dibuat khusus. Tidak peduli seberapa besar itu tidak akan muat jika lebih kecil. Membalikkan mulut labu batu giok, Zhu Hengyu mendesak alat labu batu giok untuk mengumpulkan semua embun batu giok gletser di kolam. Embun giok gletser di kolam ditinggalkan di labu oleh Zhu Hengyu. Ini embun giok gletser, tetapi hanya satu tetes setahun. Dalam 30 hingga 40 juta tahun terakhir, hanya total 30 hingga 40 juta tetes yang terkondensasi. Harganya sangat tidak manusiawi. Secara umum, nilai kumpulan gletser ini tidak pasti di bawah 30.000 eliksir di luar. Ini adalah hasil akumulasi terus-menerus selama 30 hingga 40 juta tahun terakhir. Setelah mengumpulkan semua embun giok gletser, kolam sudah kering. Hanya bagian bawah kolam es biru, kerikil berukuran telur, masih ditampilkan di sana. Awalnya, Zhu Hengyu telah berencana untuk berbalik dan pergi. Tetapi ketika Zhu Hengyu berbalik dan berencana untuk pergi, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Embun giok gletser di kolam telah dikumpulkan dengan bersih. Tapi dingin di kolam tidak menyatu. Sebaliknya, semakin banyak Senhan, semakin banyak menggigit. Apa yang terjadi? Tiba-tiba berbalik, Zhu Hengyu memandangi kolam. Tapi sejauh yang saya bisa lihat, tidak ada yang lain kecuali kerikil biru es yang memenuhi dasar kolam. Tunggu, kerikil. Lihatlah kerikil biru es yang memenuhi dasar kolam. Zhu Hengyu tidak bisa membantu menyalakan matanya. Kerikil biasa tidak tahan suhu yang sangat rendah dari embun giok gletser. Mustahil untuk bertahan hidup di bawah gerusan kekuatan kutub begitu lama, dan itu belum hilang. Selain itu, tidak ada alasan bagi Xuan Bing Mo Huang untuk menemukan tumpukan kerikil biasa dan meletakkannya di dasar kolam. Yang paling penting adalah, bahkan jika kerikil ini benar-benar kerikil biasa, setelah dipolarisasi dan dikeraskan oleh Xuan Bing selama puluhan juta tahun, menjadi tidak biasa. Di sela-sela pikiran, Zhu Hengyu menggambar kerikil dari dasar kolam di antara tangan kanannya. Dengan suara lembut, benda biru tak dikenal berukuran biru es muncul di telapak tangan Zhu Hengyu. Merasakan dinginnya es di kerikil, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi bergidik. Jika Zhu Hengyu memiliki kekuatan api penyucian untuk melindungi tubuhnya, dia tidak bisa menahan dinginnya es yang pahit. Zhu Hengyu menyuntikkan kesadarannya sendiri ke kerikil di tangannya. Momen selanjutnya, Zhu Hengyu membuka matanya dengan ganas, matanya penuh ekstasi. Kerikil ini sebenarnya bukan kerikil. Sebenarnya, kerikil ini adalah mereka yang mati karena berbagai alasan. Dan pil dalam kera kuno Xuan Bing kera ini adalah harta yang harus ditemukan Zhu Hengyu di sini. Itu juga merupakan tujuan terpenting dari perjalanan Zhu Hengyu. Itu benar, kerikil biru es ini adalah salah satu yang Zhu Hengyu sangat dekat dengan Xuan Bing Sid. Setelah menyempurnakan pil bagian dalam kera kuno Xuan Bing, 3.000 penjaga iblis es di bawah Zhu Hengyu dapat mengembangkan panah es mereka menjadi senjata es. Selain itu, pistol es yang mereka tembak, setelah mengenai target, akan langsung berubah menjadi kera es yang bersenjata panjang, menyerang semua musuh di sekitar. Dan kera es berlengan panjang itu sebenarnya adalah apa yang disebut monster es. Dengan latihan terus-menerus, kekuatan kera es Siamang itu akan meningkat secara bertahap.
volume kera es Siamang akan terus bertambah. Pada akhirnya, ia bahkan bisa tumbuh menjadi binatang beku raksasa setinggi lebih dari 3 meter. Memikirkan tubuh kuat dari kera es berlengan panjang dan krampon yang tajam, Zhu Hengyu penuh emosi. Ini adalah penjaga iblis es yang paling tak terkalahkan, permainan terbaik, dan keterampilan paling waspada di atas laut. Bersemangat, Zhu Hengyu melambaikan tangan besarnya dan memasukkan semua pil kera kuno Xuanbing di dasar kolam ke gelang Kaisar Es. Sejauh ini, perjalanan Zhu Hengyu ke wilayah kutub akhirnya berhasil diselesaikan. Meskipun dia tidak mendapatkan kekuatan Xuanbing atau artefak suci warisan klan domba iblis, Zhu Hengyu sudah puas. Selain itu, untuk Lu Zimei itu, Zhu Hengyu tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, Lu Zimei harus membayar untuk apa yang telah dia lakukan. Kekuatan Xuanbing pasti telah kembali. Tapi dia harus mengambil warisan senjata suci. Kalau tidak, segera setelah pasukan Zhu Hengyu pertama kali didirikan, mereka pasti bertengkar dengan Lu Zimei. Manfaat Lu Zimei hari ini. Di hari-hari lain, dia pasti akan menyesali apa yang telah dia lakukan. Dan Zhu Hengyu percaya bahwa hari itu tidak akan terlambat. Hari ini, Zhu Hengyu telah mengakumulasi cukup modal. Setelah kembali kali ini, Zhu Hengyu akan segera bersinar terang. Bukan hanya di iblis domba. Bahkan dalam lingkup seluruh Demon Rache, Zhu Hengyu terikat untuk membuat nama. Menjadi pria besar yang sangat berpengaruh di dalam Demon Rache. Ketika Zhu Hengyu akhirnya duduk puas dengan embun batu giok Gletser dan 3000 biji Xuanbing, ia meninggalkan ruang pelatihan. Sudah 3 bulan sejak Zhu Hengyu memasuki ruang runi Istana Es. Selama 3 bulan, tidak ada yang menganggur. Selain terus menjelajahi Ice King's Palace, 100 penembak serigala ajaib secara terpisah menyaring buah ajaib Yinsa. Sebelum mulai memutakhirkan lingkaran, Zhu Hengyu memberi mereka semua 100 buah jahat dari Culi. Mulai sekarang, 100 penembak serigala ajaib telah memurnikan buah ajaib Yinsa, menembakkan energi sihir, dan semua dipromosikan menjadi pembom energi sihir. Satu-satunya kasihan adalah bahwa, dari 100 serigala iblis, tidak ada setan yang bisa dibunuh, bermutasi seperti taring, dan berubah menjadi iblis. Namun secara keseluruhan, Zhu Hengyu masih puas. 100 penembak serigala ajaib ini, yang sudah berada di bawah pemeliharaan beruang-beruang beku, telah memiliki jajaran 80 setan. Setelah 3 bulan curah hujan, fondasinya menjadi kokoh. Apalagi setelah promosi energi magis melesat menjadi bom energi magis. 100 penembak serigala ajaib ini telah berubah dari penembak mesin menjadi penembak berat. Kisarannya sejauh 100.000 meter. Rentang pemogokan cukup untuk semua target di area dengan diameter 100 meter. 100 penembak serigala sihir berat ini, baik secara taktik maupun strategis, dapat memberikan bantuan besar bagi Zhu Hengyu. 100 penembak serigala sihir berat akan ditugaskan ke 10 kapal perang emas hitam baru. Di atas laut, puluhan ribu meter jauhnya, Anda bisa menembakkan peluru. Sebelum musuh mendekat menenggelamkan kapal perang lawan. Terlebih lagi, sekali kapal perang emas hitam dikemudikan di dekat pulau. Kemudian rentang energi magis, dengan kisaran 100.000 meter dan ratusan kilometer, dapat langsung mengebom kota di tengah pulau di daerah pesisir. Kekuatan pencegah dan kekuatan pencegahnya benar-benar menakutkan. Pada titik ini, perjalanan ke Magic Palace sudah sepenuhnya berakhir. Di baris ini, prestasi Zhu Hengyu tidak buruk. Setelah merevisi formasi besar, Zhu Hengyu benar-benar mengumpulkan Xuanbing Demon Palace. Selain itu, di dalam istana sihir, Zhu Hengyu juga memperoleh lebih dari 30.000 ramuan berbasis air. Dan lebih dari 30 juta tetes, miliaran gletser dan embun batu giok. Adapun keuntungan lain-lain, secara alami sangat kaya. Namun, untuk keuntungan serupa, Zhu Hengyu telah lama terganggu. 3 hari kemudian, Zhu Hengyu akhirnya memeriksanya lagi dan mengkonfirmasi bahwa tidak ada bayi lain yang tersisa di sini. Zhu Hengyu akhirnya memerintahkan 100 penembak berat serigala sakti dan meninggalkan istana es. Kali ini Zhu Hengyu pergi, tidak mengikuti cara dia datang. Jalan asli sekarang telah benar-benar ditutup. Jika Anda mengikuti jalannya, Anda dapat menjangkau hingga bidang-bidang obat tempat lebih dari 30.000 ramuan air tumbuh. Lebih jauh, tidak ada tempat untuk pergi. Pintu masuk baru Zhu Hengyu berada di atas tubuh gletser. Melalui arai besar, Zhu Hengyu meluncurkan teknik pelarian es yang melekat pada arai besar, dan melewati langsung melalui gletser. Ketika Zhu Hengyu dan rombongannya akhirnya melintasi gletser dan mencapai dataran kutub. Melihat sekeliling, dapat dikatakan ribuan mil es dan ribuan mil salju melayang. Merasakan segalanya yang tidak asing bagi dunia luar, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Mulai sekarang, kecuali seseorang dapat, seperti Zhu Hengyu, menggunakan kekuatan Senrou dan kekuatan api penyucian untuk memulai susunan besar yang tak tertandingi ini. Kalau tidak, tidak ada yang bisa memasuki Ice Palace. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.